Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Jakarta Utara serta jajaran tingkat kota Bapak Bupati Jakarta Utara yang hadir pada sidang pleno saat ini. Yang saya hormati dan saya muliakan para anggota Dewan DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil Jakarta Utara hadir bersama kami dari Kecamatan Cilincing. Yang pertama Bapak Haji Ramli Haji Muhammad, Esos NSI dari Komisi E. Yang kedua Ibu Hajah Neneng Hasanah SE SIPRN dari Komisi D. Terima kasih Pak Haji dan Ibu Hajah Neneng yang berkenan sudah hadir bersama kami warga masyarakat Cilincing. Yang saya hormati juga ada Dewan Kota yang hadir pada hari ini, Bapak Estianto, Pak Ibu Sugeng yang mewakili Polsek, hadir juga Direktur RSUD Cilincing, Dr. Evi, Kepala KUA Kecamatan, kemudian ada Ibu Maisita dari Sumbangpeda Jakarta Utara, para ketua RW RT, para lurah juga hadir di sini, wakil ketua tim penggerak PKK Kecamatan Cilincing, kemudian Karang Taruna, FKDM, para ketua RMK, kemudian dari forum-forum masyarakat yang ada di Kecamatan Cilincing, para kepala satuan pelaksana, satpol, satlak dan kepala unit yang hadir dan ada di Kecamatan Cilincing, serta Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya akan memaparkan hasil dari pelaksanaan input aspirasi warga tingkat RW yang sudah dilaksanakan di Kecamatan Cilincing. Pertama, saya ingin menyampaikan gambaran umum tentang kondisi wilayah Kecamatan Cilincing. Lanjut. Pertama, Kecamatan Cilincing merupakan wilayah terluas yang ada di Jakarta Utara, yaitu sekitar 3.969 hektar. Dan jumlah penduduk Kecamatan Cilincing juga penduduk yang terbanyak dan terpadat yang ada di Jakarta Utara, yaitu berjumlah 440.753 jiwa, terdiri dari pria 225.121 jiwa dan wanita 219.632 jiwa. Jadi kalau ada pepatah wanita lebih banyak dari pria, nggak berlaku di Cilincing Pak. Nah, di Cilincing mungkin tipe pekerja prianya lebih banyak di sini. Di Cilincing terdapat 7 kelurahan dengan 91 RW dan 1.129 RT. Lanjut, ini tahapan yang sudah akan dilaksanakan, mulai dari pelaksanaan input aspirasi warga tingkat RW sampai dengan forum kecamatan yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 23 Februari tahun 2026. Lanjut, hasil pelaksanaan input aspirasi warga yang ada di tingkat RW terdapat 402 usulan yang terdiri dari usulan fisik 318 usulan dan usulan berupa barang ada 84 usulan, dan usulan prioritas yang berdasarkan template ada 5, yaitu peningkatan atau perbaikan saluran drainase, kedua peningkatan perbaikan jalan lokal dan jalan lingkungan, ketiga perbaikan lapangan olahraga dan pengadaan alat olahraga, keempat pengadaan alat musik, hard rock dan warawis, serta yang kelima adalah pembangunan dan peningkatan serta pemeliharaan fisik konstruksi jalan di luar RW umum. Ini merupakan rekap usulan berdasarkan UKPD yang paling banyak dalam pengikut adalah Kelurahan Senter Barat
sebanyak 85 usulan. Kemudian untuk usulan-usulan yang masuk ada 3 terbanyak, yaitu untuk Sudin Bina Marga sebanyak 144 usulan. Yang kedua Sudin Sumber Daya Air sebanyak 95 usulan. Dan yang ketiga Sudin Pemuda dan Olahraga sebanyak 52 usulan. Total dari 402 usulan yang sudah diinput. Lanjut, yang terakhir adalah usulan prioritas yang ada di Kecamatan Cilincing. Pertama, ini ada merupakan usulan yang sudah kami sampaikan pada musyawarah tahun lalu, yaitu pengembangan kawasan Marunda Kuku yang ada di Kelurahan Marunda. Kami berharap wilayah yang ada di sisi BKT ini bisa dimanfaatkan untuk aktivitas warga, baik pariwisata, UMKM, ataupun kegiatan-kegiatan sosial masyarakat yang lainnya. Yang kedua adalah pelatihan kerja bagi nelayan atau keluarga nelayan agar bisa menjadi alternatif pekerjaan, karena nelayan-nelayan yang ada di Cilincing ini mempunyai 2 tantangan besar. Pertama, kalau musim angin barat mereka sama sekali tidak melaut. Kedua adalah tantangan pembangunan. Sama-sama kita ketahui bahwa reklamasi atau pembangunan pelabuhan baik perusahaan swasta ataupun BUMN itu sangat masif yang ada di Cilincing, sehingga dengan adanya pembangunan ini maka kondisi nelayan akan terdesak oleh kondisi lingkungan yang ada, dari jarak laut lebih jauh, biaya BBM yang mungkin lebih besar, kemudian risiko karena nelayan-nelayan Cilincing merupakan nelayan kecil, nelayan harian. Kalau terlalu jauh akan berisiko untuk keselamatan mereka, sehingga kami harapkan dengan adanya pelatihan ini bisa menjadi alternatif, bahkan mungkin adanya pengalihan pekerjaan bagi nelayan-nelayan yang ada di Kecamatan Cilincing. Yang ketiga, pembinaan kepada petani dan harapannya penetapan lahan sawah yang saat ini digunakan oleh petani bisa digunakan ditetapkan sebagai lumbung pangan untuk Pemprov DKI Jakarta. Karena sawah yang ada di DKI Jakarta hanya ada di 2 kelurahan, yaitu Marunda dan Rorotan. Mudah-mudahan lahan yang saat ini merupakan lahan SK gunanya Dinas SDA bisa dialihkan menjadi Dinas KPKP, dan para petani sawah ini bisa dibina untuk bisa membantu ketahanan pangan di Provinsi DKI Jakarta. Yang keempat adalah pensertifikatan dan pengamanan lahan NCICD yang ada di Tanggul Kalibaru, karena sampai saat ini lokasi tersebut belum dimanfaatkan dengan maksimal dan rawan akan penggunaan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang terakhir adalah penanganan kemacetan yang ada di Kecamatan Cilincing, terutama yang ada di arteri Marunda, Jalan Raya Pelabuhan, Jalan Raya Cakung Cilincing. Sebagai contoh, tadi pagi mungkin sebagian besar kita juga terjebak kemacetan akibat dampak dari aktivitas pelabuhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dari Kecamatan Cilincing. Terakhir, ini sudah banyak yang jadi pantun, saya bacakan satu saja. Kalau tidak dibacakan nanti pada protes, dan yang tidak dibacakan mohon maaf. Makan nasi dari Rorotan, ditambah sambal, nikmat rasanya. Aspirasi warga Cilincing kami kumpulkan untuk pembangunan yang merata. Terima kasih. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah.